Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang saya ambil dari kitab Fathul Qorib tentang hukum-hukum toharoh atau bersuci. Bagian-bagian di dalam pasal hukum toharoh ini ada 13 sebenarnya. Namun kali ini saya akan menjelaskan sebuah pasal fardunya wudhu, hal-hal yang membatalkannya wudhu, dan tayamum. Baiklah, sekarang kita akan berlanjut kepada pasal toharoh. Kata toharoh berarti suci atau bersuci. Menurut istilah, mengandung banyak tafsir diantaranya. 1. Suatu perbuatan yang menjadikan seorang boleh sholat, misalnya mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Sedangkan kata toharoh berarti sisa air yang telah digunakan atau mustakmal karena berfungsi sebagai pembersih atau bersuci. Jadi apabila sebuah air sudah digunakan dalam berwudu atau untuk mandi besar, maka air tersebut tidak bisa digunakan kembali untuk bersuci. Macam-macam air yang dapat digunakan atau sah digunakannya untuk bersuci yaitu 1. Ada air hujan, air laut, air laut atau air asin, air sungai, air sumur, air sumber, air es atau salju, dan yang terakhir air embun. Jadi totalnya ada 7. Ketujuh macam air tersebut pada dasarnya dapat digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu air yang turun dari langit dan air yang dikeluarkan dari bumi. Tetapi kalau dilihat dari kenyataan yang ada, bahwa memang semua air itu berasal dari langit. Air-air tersebut dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, air mutlak, yaitu air yang keberadaannya suci dan dapat dipakai untuk bersuci, serta dapat menyucikan benda-benda lainnya tanpa ada qaid dan ikatan yang tetap atau berakibat menimbulkan bahaya adanya qaid yang pecah. Misalnya, air sumur yang keberadaannya mutlak. Yang kedua, ada air suci yang menyucikan, tetapi masih makruh pemakaiannya kalau digunakan untuk menyucikan badan dan tidak makruh untuk menyucikan pakaian. Jadi apabila air telah digunakan untuk bersuci, maka tidak bisa kembali untuk dipakai untuk bersuci kembali, kecuali dipakai untuk selain itu, seperti menyuci pakaian. Air panas akibat sinar matahari yang mengenai bejana yang terbuat dari logam selain emas dan perak adalah berbahaya. Berbeda jika air tersebut menjadi dingin kembali, maka hukumnya tidak makruh apabila untuk digunakan untuk bersuci. Yang ketiga, ada air suci. Air suci ini bisa dipakai untuk bersuci dan tidak pula menyucikan, disebut air mustakmal. Air ini telah digunakan untuk bersuci, misalnya air yang pernah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Kalau tidak berubah atau tidak bertambah dari keadaan semula setelah perkiraan adanya sebagian air tersebut, maka meresap pada benda yang bersuci. Yang 4, ada air najis. Air najis atau muntah najis yaitu ada 2 macam, yaitu air yang kurang dari 2 kulah. Air yang kurang dari 2 kulah itu apabila kemasukan najis, maka air tersebut berubah air yang kurang dari 2 kulah yang kemasukan najis, baik itu air keadaan berubah atau tidak, maka hukumnya tetap najis, kecuali najis yang maf'u, misalnya berupa bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir, baik ketika dia dibunuh atau dipotong anggota tubuhnya seperti semut, lalat, dan lain-lain, dengan catatan yang tidak ada unsur kesengajaan untuk menjatuhkannya. Jadi contohnya apabila ada sebuah air di sebuah bak tapi tidak 2 kulah, lalu ada semut atau belalang yang jatuh, maka tidak apa-apa untuk digunakan untuk bersuci. Dengan catatan lain, yang tidak ada unsur kesengajaan menjatuhkannya, bangkai di dalam air itu berubah, maka air tersebut tetap suci. Demikian pula najis yang tidak nyata, tidak terlihat oleh mata telanjang dan menyebabkan air najis itu, dan banyak lagi contoh serupa yang dipaparkan secara luas di dalam kitab tentang air suci.
Yang kedua adalah air yang memenuhi ukuran 2 kula atau lebih karena adanya kejatuhan atau kemasukan najis, baik sedikit ataupun banyak. Air yang memenuhi ukuran 2 kula ini menurut ukuran diperkirakan seberat 200 kati Baghdad. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fardu wudhu. Fardu wudhu itu ada 6 perkara, yaitu 1. Dalam berwudhu, niat harus dilakukan secara di awal membasuh kedua titik membasuh muka. Niat itu dilakukan bukan sebelum atau sesudah membasuh muka, tetapi secara bersamaan dengan membasuh muka. Walaupun tidak secara keseluruhan, maka ketika membasuh muka dalam hati wajib menghilangkan hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Yang kedua adalah membasuh seluruh bagian muka secara merata, mulai dari bagian batas tumbuhnya rambut atau sampai kepala, dagu bagian bawah atau paling bawah, dan mulai telinga kanan dan kiri. Apabila pada bagian wajah tersebut terdapat jambang yang tumbuh secara lebat, maka dapat membasuh bagian kulit tempat tumbuhnya jambang tersebut. Adapun untuk rambut jenggot yang tebal, sekiranya tidak terlihat oleh orang depannya, maka wajib membasuh kulit tersebut. Jadi maksudnya begini, ketika ada jenggot yang tebal, maka cukup membasuh bagian luarnya saja. Namun ketika ada jenggot yang hanya bisa terlihat kulitnya oleh lawan bicara, maka wajib dibasuh sampai ke kulit tumbuhnya jenggot tersebut. Yang ketiga adalah membasuh siku. Membasuh kedua tangan sampai siku, khususnya bagi yang tidak bersiku, cara membasuhnya cukup diperkirakan saja, dan wajib membasuh apa saja yang pada kedua tangan seperti bulu-bulu. Jika ada bulu-bulu di tangan, itu wajib dibasuh. Celah-celah dan kotoran yang mencegah masuknya atau meresapnya air hingga bagian yang di bawah kuku. Jadi bagian kuku ini, di dalam kuku ini wajib dibasuh oleh air wudhu, wajib terkena air wudhu. Yang keempat, mengusap bagian kepala. Hal ini dilakukan baik pria maupun wanita, ataupun cukup mengusap bagian rambut sebatas kepala. Caranya boleh dengan kain lap atau lainnya. Maksudnya tidak harus dilakukan dengan tangan telanjang saja. Sebagai contoh, tidak mengusap tetapi membasuhnya. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Sedangkan yang menggunakan muza atau sepatu itu wajib mengusap sepatunya, jadi di luar sepatunya. Mengapa demikian? Karena pada zaman Rasulullah banyak orang musafir yang sholatnya itu tidak perlu membuka sepatu. Jadi cara membasuhnya cukup dengan mengusap sepatunya. Yang keenam adalah tertib. Jadi harus sesuai dalam berwudu, sesuai dengan urutan rukun yang fardu yang telah ditetapkan. Seandainya seorang berwudu lalu lupa mengerjakan fardunya secara tertib, maka wudunya tidak sah. Demikian juga jika seseorang sedang sakit, kemudian wudunya dibantu oleh keluarganya. Misalnya ada 4 orang, 1 orang membasuh muka, 1 orang membasuh tangan, 1 orang membasuh kepala, dan 1 orang lagi membasuh kedua kaki. Maka dari keempat orang tadi dapat dinilai menghilangkan hadas, yaitu dengan membasuh bagian muka saja, sedangkan yang lain tidak dinilai. Artinya, seseorang tidak dinilai sah sholatnya jika tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, sebagai firman Allah dalam surat Al-Maidah yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku dan sapulah kepala dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki." Quran surat Al-Maidah ayat 6. Ayat tersebut di atas tadi telah mencakup cara-cara berwudu dan disebutkan secara unit, mulai dari membasuh muka,
tangan, kepala, sampai dengan kaki. Sedangkan niat yang tertib atau berurutan adalah hasil ijtihad ulama, walaupun tidak langsung disebutkan secara harfiahnya, namun dapat pengertian niat dan tertib. Niat merupakan pekerjaan hati, tetapi lebih utama jika diucapkan. Jadi lebih afdol ketika kita akan berniat itu diucapkan. Pada surat Al-Imran ayat 33 berbunyi, "Ingatlah ketika istri Imran berkata, 'Ya Tuhan, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, anak yang di dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis, maka terimalah nazarku ini, sesungguhnya engkau maha mengetahui.'" Dari ayat tersebut dapat dipetik pelajaran bahwa nazar yang cukup diucapkan dengan kata hati kemudian dilahirkan dengan ucapan lisan, hal ini menunjukkan perbuatan utama atau sunnah. Demikian pula dengan beramal atau beribadah, jika diucapkan dengan lisan adalah utama atau lebih afdol. Wajibnya niat merujuk pada hadis Umar bin Khattab bahwa Rasulullah bersabda, "Innama a'malu binniyati wa innama a'malu ri'imanawa." Bahwasanya amal ibadah itu dapat disertai dengan niat. Bahwasanya amal ibadah itu dapat sah kalau disertai dengan niat. Selanjutnya adalah sunnah wudhu. Sunnah wudhu itu ada 10 perkara, yaitu membaca basmalah ketika berwudhu. Yang kedua adalah mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan sebelum kedua tangan. Yang ketiga adalah berkumur. Yang keempat adalah mengusap ke seluruh kepala dengan air. Yang kelima, mengusap kedua telinga dengan daun telinga. Mengusap kedua telinga dengan tangan. Yang keenam adalah mengucap air ke dalam sela-sela jenggot apabila ada jenggot. Yang ketujuh adalah mengusap sela-sela jari. Jadi seperti ini, baik itu jari tangan maupun jari kaki. Yang kedelapan adalah mendahului bagian yang kanan dan yang kiri. Ketika berwudu kita harus mendahului yang kanan lalu yang kiri, baik itu kaki maupun tangan, kecuali anggota-anggota yang emang tidak ada pasangannya seperti muka. Jadi tidak perlu muka kanan dulu lalu kiri dulu, jadi tidak perlu. Yang kesembilan adalah bahwa penulis kitab ini menerangkan bahwa disunahkan mengulang 3 kali. Jadi setiap anggota tubuh itu disunahkan untuk mengulangnya 3 kali. Yang ke-10 adalah disunahkan berkesinambungan antara membasuh anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Jadi ketika kita membasuh muka maka langsung disegerakan melanjutkan anggota yang lain. Jadi jangan dulu apabila habis membasuh muka maka kita gosok gigi dulu. Jadi menurut penulis kitab ini dianjurkan untuk segera melaksanakan perbuatan yang tersambung. Dalam wudhu itu disunahkan bagi yang tidak dalam keadaan darurat. Jadi wudhu itu disunahkan bagi yang tidak dalam keadaan darurat. Tetapi kalau dalam keadaannya terpaksa atau muwalah atau bersambung itu wajib baginya. Dan selain 10 perkara itu masih terdapat hal-hal lain yang dimuat dalam kitab dengan secara rinci, yaitu pada kitab Iyanah juga ada. Dalam hadis, banyak hadis yang memuat tentang sunnah wudhu. Di antaranya hadis Hamron, pembantu Utsman bin Affan. Ia melihat Utsman berwudhu dengan air yang mengalir ke tangannya, dibasuhkan 3 kali, lalu tangan kanan dimasukkan ke wadah air wudhu, diambil untuk berwudhu dan istinsya sampai ingus keluar. Kemudian Utsman membasuh 3 kali dengan tangan kiri sampai ke sini mengusap kepala. Akhirnya membasuh kaki ketiga kali. Selanjutnya Utsman berkata, "Demikianlah aku melihat cara Rasulullah SAW berwudu." Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya adalah hal-hal yang merusak wudu. Berikut adalah hal-hal yang merusak wudu atau membatalkannya. Yang pertama, adanya sesuatu yang keluar dari 2 jalan titik, salah satunya yakni jalan depan atau kubul dan jalan belakang atau dubur. Yang kedua adalah tidur dalam keadaan yang tidak tetap duduknya, yaitu di tanah atau di lantai titik. Ya. Jadi kecuali jika duduknya itu tetap tidak berubah gerakan maupun posisinya. Yang ketiga adalah hilangnya ingatan akibat mabuk atau ayan. Salah.
Yang ketiga adalah hilangnya ingatan akibat mabuk, gila, atau hayan. Yang keempat adalah seseorang pria yang memegang wanita lain yang bukan mahram. Meskipun itu tuh mayit ya. Yang kelima adalah memegang farji atau alat vital dengan telapak tangan, baik itu milik sendiri ataupun tangan orang lain. Baik pria maupun wanita, baik besar ataupun kecil, dalam keadaan hidup maupun mati. Jadi mayat juga ketika kita sedang wudhu lalu memegang farjinya mayat itu batal. Selanjutnya yang terakhir ada tayamum. Tayamum menurut bahasa berarti menyengaja atau menuju. Maaf salah. Tayamum menurut bahasa berarti menyengaja atau menuju. Sedangkan menurut istilah yaitu menyampaikan atau menempelkan debu yang suci pada muka, tangan sebagai pengganti wudhu, mandi, ataupun membasuh kedua anggota dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tayamum. Syarat-syarat tayamum yang pertama karena adanya unsur yang disebabkan oleh kepergian atau sakit, kecuali sesudah masuknya waktu sholat. Mencari air. Yang ketiga adalah mencari air. Jika seseorang sudah mencari air namun tidak mendapatkan air dan sesudah waktu sholat, maka disarankan untuk tayamum. Yang keempat adalah terhalang menggunakan air. Jadi apabila seorang mengidap penyakit yang apabila terkena air maka penyakit tersebut akan lebih parah. Yang kelima adalah menggunakan debu yang suci dan tidak basah. Menurut matan kitab lain tentang cara tayamum yaitu tanah yang berdebu tanpa mengandung kapur atau pasir. Jika debu itu bercampur dengan kapur atau pasir maka tidak bisa dipakai untuk tayamum. Fardunya tayamum yaitu ada niat, mengusap kepala, mengusap kedua tangan sampai ke siku, dan yaitu terakhir berurutan. Sunah-sunah bertayamum. Yang pertama membaca basmalah. Yang kedua mendahulukan tangan kanan dan tangan kiri. Mendahulukan tangan kanan lalu ke kiri. Yang ketiga adalah mualah atau berkesinambungan seperti yang berlaku dalam berwudu. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Segala sesuatu yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Yang kedua melihat air, yang ketiga murtad. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.